Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, perkenalkan, nama saya Feruska Merlindianto. Saya peserta Latsar CPNS 2026. Saya merupakan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun, Satuan Kesdam 5 Brawijaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran Agenda 3, khususnya terkait manajemen ASN dan Smart ASN. Bagaimana pengalaman pelaksanaan pembelajaran di Agenda 3? Selama mengikuti pembelajaran Agenda 3, saya memperoleh pemahaman bahwa manajemen ASN bukan sekedar urusan administrasi kepegawaian, tetapi merupakan sistem pengelolaan SDM secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, hingga pengembangan karir yang berbasis sistem merit. Dalam pembelajaran Agenda 3 tentang manajemen ASN dan Smart ASN, proses pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Pada sesi sinkronus, melalui Zoom, pembelajaran tidak hanya berupa pemaparan materi, tetapi juga diselingi dengan kuis interaktif dan sesi tanya-jawab. Hal ini membuat suasana pembelajaran lebih hidup dan reflektif. Di akhir sesi, kami diberikan tugas untuk menganalisis isu di unit kerja masing-masing yang dikaitkan dengan pembelajaran Agenda 3. Tugas tersebut kemudian dipresentasikan dan review langsung oleh tutor kami yaitu Ibu Sri Mulyani, sehingga kami mendapatkan masukan yang membangun. Materi pertama yang dibahas adalah manajemen ASN, yaitu rangkaian proses pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar dan etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Saya memahami bahwa ASN memiliki kedudukan penting sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, sekaligus perekat dan pemersatu bangsa. ASN memiliki hak dan kewajiban. Hak ASN meliputi gaji, tunjangan, serta pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban ASN antara lain menjaga persatuan, bekerja secara profesional, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, ASN harus menjunjung tinggi kode etik seperti menjaga integritas, kejujuran, dan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Saya juga mempelajari tentang sistem merit, yaitu pengelolaan ASN yang dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi dan kinerja. Mekanisme manajemen ASN mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, hingga pemberian penghargaan dan penegakan disiplin. Dari sini, saya memahami bahwa manajemen ASN bukan sekedar pengatur pegawai, tetapi merupakan upaya strategis untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan berorientasi pelayanan. Materi kedua adalah Smart ASN, yaitu konsep ASN yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi. Smart ASN dituntut memiliki kompetensi digital serta mampu berinovasi. Salah satu kunci utama adalah literasi digital yang terdiri dari 4 pilar, yaitu digital skill, digital culture, digital ethnic, dan digital safety. Selanjutnya adalah tentang pembelajaran asinkronus. Pembelajaran asinkronus merupakan metode pembelajaran yang dilakukan secara mandiri dalam waktu yang berbeda. Dalam model ini, pengajar dan peserta didik tidak perlu berada di satu ruangan atau di waktu yang sama. Materi sudah disediakan terlebih dahulu, dan kita bisa mengaksesnya kapan saja sesuai kenyamanan kita. Pada pembelajaran akhir, saya mengerjakan 2 tugas individu dan 1 tugas kelompok. Tugas individu meliputi internalisasi nilai-nilai ASN di lingkungan kerja dan video learning journal Agenda 3
Untuk tugas kelompok, kami membuat analisis kasus manajemen ASN dan Smart ASN. Dari seluruh rangkaian materi dan tugas yang diberikan, saya semakin memahami bahwa konsep manajemen ASN dan Smart ASN sangat relevan untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Sebagai ASN, kita dituntut untuk terus belajar, beradaptasi dengan perubahan, serta bekerja dengan integritas dan profesionalisme demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apa yang menjadi eye-opener selama pembelajaran Agenda 3? Hal yang menjadi eye-opener bagi saya adalah pemahaman tentang Smart ASN sebagai profil ASN di masa depan. Bukan sekedar ASN yang pintar secara akademik, tetapi ASN yang berintegritas, adaptif terhadap perubahan, mampu memanfaatkan teknologi, serta berorientasi pada pelayanan publik. Saya menyadari bahwa menjadi ASN, khususnya di bidang kesehatan, tidak cukup hanya kompetensi secara klinis, tetapi juga harus mampu berkomunikasi dengan baik, berpikir kritis, dan bekerja berkolaborasi demi keselamatan dan kepuasan pasien. Dari mata pelatihan Agenda 3, hal yang ingin saya terapkan di tempat kerja adalah meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam setiap pelayanan. Yang kedua, menerapkan prinsip sistem merit dengan terus mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan layanan di rumah sakit. Beradaptasi dengan digitalisasi layanan kesehatan, termasuk dokumentasi dan edukasi pasien yang lebih efektif. Menjadi bagian dari Smart ASN dengan menunjukkan nilai berakhlak, sikap humanis, dan berorientasi pada mutu serta keselamatan pasien. Melalui pembelajaran Agenda 3 ini, saya memahami bahwa manajemen ASN yang baik akan melahirkan Smart ASN, dan Smart ASN adalah kunci terwujudnya pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Demikian refleksi pembelajaran Agenda 3 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.